Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan coba saya bahas kembali materi tentang relasi logik dan gerbang logika dasar, dimana nanti akan coba kita selesaikan 4 soal ini ya, dimana salah satunya atau yang tepatnya soal nomor 4 ini adalah pertanyaan dari seseorang yang sudah menuliskan di kolom komentar, yaitu yang ini. Nanti akan coba saya kerjakan, dan apabila nanti memang belum tepat mohon dikoreksi lagi ya, karena sama-sama masih belajar. Kemudian yang di bawah ini adalah aturan aljabar boolean, dimana nanti untuk menyelesaikan soal-soal di atas ini kita akan coba melihat dari ataupun mengerjakannya berdasarkan aturan ini ya. Oke, kita langsung saja mengerjakan soal yang nomor 1 ya. Oke, nomor 1 saya tulis ulang lagi soalnya, yaitu F sama dengan AB aksen plus BC plus C aksen A. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita bisa lihat dulu mana yang kira-kira bisa kita sederhanakan, yaitu tentu saja dengan melihat aturan yang ada di tabel di bawah ini ya. Nah, di sini ada elemen yang bisa kita sederhanakan, yaitu B aksen dengan B ya. Ini kan nanti dia masuk kriteria aturan aljabar nomor 8 ya, A plus A aksen ini. Jadi nanti penulisannya bisa seperti ini, sama dengan kita keluarkan AC nya ya, dalam kurung B aksen plus B plus C aksen A sama dengan AC. Nah, B aksen plus B ini dia sama dengan yang nomor 8 ini ya, yaitu sama dengan 1. Jadi di sini nanti 1 plus C aksen A. Jadi nanti penulisannya bisa seperti ini, AC plus C aksen A. Apakah ini yang paling sederhana? Ternyata belum ya, karena di sini ada elemen yang hampir sama dengan yang B aksen plus B ini, yaitu C dengan C aksen. Nah, ini bisa kita keluarkan lagi, yaitu nanti kurang lebih seperti ini, A kemudian C plus C aksen. Ya, ini bisa kita hilangkan atau kita ganti dengan angka 1 ya. Jadi nanti sama dengan A kali 1 atau menjadi A. Inilah rangkaian yang paling sederhana dari persamaan AB aksen plus BC plus C aksen A. Oke, berikutnya yang soal nomor 2. Saya coba berkecil sedikit. Soal nomor 2 saya tulis lagi, F sama dengan A aksen BC plus AB plus BA aksen. Nah, ini juga sama ya. Untuk menyederhanakannya coba kita amati atau kita bandingkan dengan aturan aljabar boolean ini. Kalau memang dirasa belum ada yang sesuai, ini bisa kita keluarkan dulu yang ada di dalam tanda kurung ini ya. Misalkan seperti ini, A aksen BC kemudian A aksen AB kemudian A aksen, saya keluarkan A, saya tuliskan A aksen B. Nah, saya tuliskan seperti ini ya, A aksen dikali dengan BA aksen, itu sama dengan nanti penulisannya seperti ini. Oke, melihat dari persamaan ini muncullah beberapa poin, beberapa elemen yang bisa kita sederhanakan, yaitu kita bisa lihat di sini ada A aksen dan A, di sini ada juga A aksen dengan A aksen. Nah, maka nanti ini bisa kita pilih atau bisa kita eksekusi, yaitu menjadi seperti ini ya, A aksen BC. Nah, kemudian A aksen dikali dengan A atau di-n-kan dengan A, itu nanti hasilnya adalah ada di aturan nomor 7, yaitu 0 ya. Jadi di sini 0, ini hasilnya 0 dikali dengan B. 0 dikali dengan B itu berarti dia aturan nomor 1, yaitu 0 ya.
Ini di sini berarti hasilnya adalah 0. Di OR-kan atau dipluskan dengan di sini ada A aksen, di AND-kan dengan A aksen. Dia nanti memenuhi di nomor 6 ini ya. Jadi hasilnya adalah tetap A aksen. Bisa kita tuliskan seperti ini, A aksen B. Berarti nanti persamaan berikutnya adalah seperti ini ya, A aksen BC OR atau plus A aksen B. Apakah ini yang paling sederhana rangkaiannya? Tentu saja belum ya, karena ini masih bisa kita otak-atik lagi, yaitu bisa kita keluarkan nilai A aksennya, A aksen dalam kurung BC plus B. Nah, kalau kita perhatikan ada elemen di sini BC plus B, di mana dia memenuhi syarat untuk masuk di aturan aljabar boolean, yaitu nomor 10 ya. Di sini ada A plus AB atau AB plus A sama dengan A. Di sini ada BC plus B, berarti nanti hasilnya adalah B. Nah, di sini hasil akhirnya berarti kurang lebih adalah A aksen B. Sekali lagi, kalau memang ini nanti ternyata kurang tepat, kurang pas, bisa dikoreksi. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 yaitu soalnya adalah F sama dengan ABC. Saya geser sedikit. Kemudian plus AB plus A. Nah, kecilin dikit ya. Kemudian gimana kita cara ngerjainnya? Ya tentu saja, karena di sini ada nilai A yang sama-sama, yaitu di sini ABC ada A-nya, AB ada A-nya, dan terakhir ada A. Maka ini bisa kita keluarkan nih. Kita tuliskan A, kemudian tanda kurung ya, buka kurung, di sini BC plus B plus 1. Nah, ini kalau kita jabarkan ABC itu nanti jadi ini, AB ini jadi yang ini, ANB, A kali 1 sama dengan A, karena dia masuk kategori ini ya, aturan nomor 2. AN1 sama dengan A. Ini nanti penulisannya bisa seperti ini. Nah, di sini ada elemen yang bisa kita sederhanakan, yaitu kita perhatikan nih, ada BC dan B ya, BC plus B. Maka dia nanti akan masuk aturan yang nomor 10 tadi, yaitu hasilnya adalah B. Nah, berarti nanti di sini penulisannya adalah F sama dengan A B plus 1. Nah, berikutnya B plus 1 itu ternyata juga ada di aturan aljabar boolean ini, yaitu nomor 4. A plus 1 sama dengan 1, atau B plus 1 berarti sama dengan 1. Di sini bisa kita tuliskan seperti ini, A kali 1, dan hasilnya adalah A. Kemudian yang nomor 4, nah ini adalah soal yang cukup panjang dan agak susah juga ya. Ini adalah pertanyaan yang ada di kolom komentar. Saya coba akan kerjakan, semoga aja betul ya. F sama dengan A aksen B aksen plus A aksen B aksen C D aksen. Saya kecilin sedikit. Kemudian plus A B aksen C aksen D aksen plus A B aksen C D aksen. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya adalah kita lihat ataupun kita cari elemen yang nantinya bisa kita hilangkan atau setidaknya kita bisa sederhanakan. Ya, kalau kita amati di sini ada, yaitu ketemu di sini C aksen dan C. Nah, ini kan nanti bisa jadi angka 1 ya, atau bisa kita sederhanakan. Oke, coba kita tuliskan lagi.
yaitu A aksen B aksen plus A aksen B aksen C D aksen plus, nah ini kita keluarkan ya, AB aksen D nya, yaitu seperti ini, AB aksen D aksen buka kurung C aksen plus C. Jadi AB aksen D kali C aksen itu nanti yang ini, kemudian AB aksen D aksen kali C itu sama dengan yang ini ya. Oke, berikutnya kita tuliskan ulang lagi, A aksen B aksen plus A aksen B aksen C D aksen plus A B aksen D aksen kali 1 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Berikutnya, nah kita lihat di sini, atau ini saya tuliskan ulang lagi aja, nggak ada satunya ya, biar nanti nggak bingung. B aksen C D aksen, ini kok saya kasih tanda buka kurung ya, seperti ini, maka A aksen B aksen plus A aksen B aksen C D aksen plus A B aksen D aksen. Nah, apalagi yang bisa kita sederhanakan? Tentu saja di sini ada elemen yang coba bisa kita keluarkan ya, di antara A aksen B aksen C D aksen dengan A B aksen D aksen. Elemennya adalah ada di sini, yaitu A kemudian A aksen C, A yang ini kemudian A aksen C ya, atau saya tuliskan kurang lebih nanti jadi seperti ini. Ini memang menuntut kejelian ya kalau mengerjakan soal seperti ini. Ini kita keluarkan B aksen D aksen dulu, kemudian buka kurung. Di sini bisa kita tuliskan A plus A aksen C. Oke, nah gimana kok bisa jadi kayak gini? Nah, ini kita perhatikan, B aksen D aksen dikali dengan A yang ini ya, A depan, itu nanti hasilnya yang ini, A B aksen D aksen. Kemudian A aksen B aksen C D aksen itu nanti dihasilkan dari B aksen D aksen kali dengan A aksen C. Oke, ini cuma sedikit saya balik aja biar memudahkan dan biar sesuai dengan aturan yang ada di aljabar boolean. Ini perhatikan, A plus A aksen C itu dia sesuai dengan aturan nomor 11A ini ya, yaitu nanti hasilnya adalah A plus C. Oke, nah di sini berarti bisa kita tuliskan A aksen B aksen plus B aksen D aksen dalam kurung A plus C. Kemudian apakah masih bisa kita sederhanakan lagi? Coba kita coba dulu ya, A aksen B aksen, kemudian ini kita keluarkan dulu aja nih yang di dalam tanda kurung ini ya, yaitu berarti nanti hasilnya adalah A B aksen D aksen plus B aksen C D aksen. Oke ya, B aksen D aksen kali A, ini tulisannya jadi seperti ini. B aksen D aksen kali C nanti bisa kita susun seperti ini. Oke, berikutnya bentuk penyederhanaannya, mungkin ini ada elemen yang bisa kita kita keluarkan dan nanti kita bisa bikin kurung ya, yaitu di sini ada B aksen, yang mana dari 3 fungsi ini ada yang sama ya, B aksen di sini, B aksen di sini, dan B aksen di sini. Nanti kita bisa keluarkan di sini B aksen dalam kurung A aksen plus A D aksen plus C D aksen. Nah, kemungkinan besar ini yang paling sederhana ya, karena saya coba lihat di aturan ini juga sepertinya udah nggak bisa diutak-atik lagi ya. Atau coba mungkin dari kalian
koreksi yang nomor 4 ini. Apabila nanti ada kesalahan atau ada kurang tepat di bagian apa, bisa disampaikan di kolom komentar ya, biar nanti kita juga sama-sama belajar untuk bagaimana menyelesaikan persamaan yang ya lumayan panjang ini ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Koreksi bisa disampaikan di kolom komentar ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.